mungkin membesar, api masih membesar. Mohon bantuan armada. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang yang dijadikan bengkel tempat perbaikan truk sekaligus tempat penampungan oli di kawasan Jalan Medan Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah truk dan tangki tampak hangus terbakar di dalam gudang. Diduga api berasal dari percikan api saat mengelas hingga menyambar ke oli yang tidak jauh dari api. Diduga api pertama kali terlihat dari dalam gudang dan membakar sejumlah kendaraan di dalamnya. Apa bengkel truk, Pak? Truk ya ada, Pak. Ban bekas, ban bagus ada di dalam. Kalau dari informasi yang kita dapat, Pak, asal api dari mana, Pak? Itu, Pak, yang belum saya dapat. Saya sudah bicara sama yang di dalam, bekerja pada saat api terjadi. Mereka tidak ada menyampaikan. Jadi masing-masing mungkin nggak tahu dari mana asal api. Itu yang saya dapat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan mobil pemadam kebakaran yang terhenti di tengah perlintasan kereta api di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa dini hari. Mobil damkar yang menerobos perlintasan saat hendak tertutup tersebut mengalami mati mesin dan berhenti mendadak di tengah. Naas saat bersamaan, kereta barang dari arah Jakarta menuju Jawa melaju kencang hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Meski kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, 5 petugas damkar selamat. Kelimanya berhasil keluar dari dalam kendaraan dan berupaya mendorong kendaraan untuk keluar jalur. Namun karena kereta semakin dekat, petugas damkar pun menyelamatkan diri menjauh dari titik kendaraan berhenti. Itu dijaga dan sudah dilayani untuk pintu perlintasannya. Berarti sudah tertutup ya, Pak? Sudah tertutup. Prioritas tetap kereta api. Jadi kendaraan yang membutuhkan prioritas pun manakala sirine sudah berbunyi, pintu perlintasan sudah terlayani, wajib mendahulukan perjalanan kereta api dikarenakan kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Petugas kepolisian, Polsuska dan Damkar mengevakuasi mobil damkar yang sempat terseret 20 meter. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan eksekusi rumah di Kembangan, Jakarta Barat yang berlangsung ricuh. Ya, pemilik rumah jatuh pingsan setelah berupaya melawan jurusita. Tim kuasa hukum pemilik rumah berupaya mengadang proses eksekusi rumah yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teriakan histeris dari dalam rumah dan adu mulut mewarnai proses eksekusi. Ketegangan pun terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Tim kuasa hukum pemilik rumah bahkan bersitegang dengan petugas jurusita. Pemilik rumah yang tak terima rumahnya disita mengancam petugas dengan menenggak cairan pembersih lantai. Akibatnya, pemilik rumah pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ini terkait eksekusi dengan dasar jual kisaran lelang. Jadi pembeli lelang bermohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi. Karena sampai saat ini dengan jual risalah lelang dari 2020 sampai saat ini belum bisa menempati objek tersebut, mendapatkan haknya sebagai pembeli lelang. Ini dari ketika klien kami ini Saud Papahan ini memiliki utang di Indosuria. Nah, karena ada kelalaian gagal bayar, kemudian dicesi. Nah, begitu ketahui dicesi, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar, sekitar 7 miliar. Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya inkrah. Ya. Nah, artinya objek itu sah menjadi miliknya.
Penyitaan rumah di atas tanah seluas 600 hektar ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sengketa perdata antara pemilik rumah dengan PT Indosuria Inti Finance terkait utang piutang. Pemirsa, ratusan massa berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Massa mendesak mengusut tuntas kasus korupsi di BUMD Musirawas yang merugikan negara 10 miliar rupiah. Kami hadir ke sini dengan bahasa cinta Bapak Ibu. Kami tadi dikawal oleh polisi dan kami pastikan aksi ini damai. Ratusan massa yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Massa mendesak Kejari Lubuk Linggau yang baru untuk segera memanggil dan memproses secara hukum semua yang terlibat dan menikmati aliran dana dari dugaan hasil korupsi BUMD Kabupaten Musirawas. Meski pengadilan telah memvonis 3 terdakwa dalam kasus korupsi BUMD PT Sempurna Kabupaten Musirawas pada Maret lalu, namun seorang terduga penerima suap lainnya belum diproses hukum. Nah, harapan kita kan diproses ya tentang nanti terbukti atau tidak ya silakan. Ini kan tidak ada proses. Nah, inilah. Untuk menenangkan massa, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mendatangi para pengunjuk rasa dan berjanji akan mengusut semua aduan masyarakat. Akan kita dalami, apalagi nanti Pak Dian juga membawa dokumen penyelidikan maupun penyidikan maupun fakta di sidang tidak terungkap, kita akan coba nanti. Sementara itu, hingga saat ini terduga pelaku belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Pemirsa, truk kontainer terperosok ke dalam kolong jembatan tol di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Meski sopir selamat, namun kontainer yang dibawanya melintang nyaris menutup ruas jalan dan mengakibatkan kemacetan panjang. Truk kontainer ini masih dalam kondisi terperosok ke dalam kolong jembatan tol usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara Selasa siang. Meski hanya bagian kepala truk yang terperosok ke dalam kolong jembatan, namun badan truk kontainer ini nyaris menutup ruas jalan. Peristiwa bermula ketika truk kontainer yang melaju dari arah Tanjung Priok menuju Pulau Gadung mengalami kecepatan tinggi, namun kondisi jalan yang menurun dan licin sehabis hujan membuat sopir kehilangan kendali hingga akhirnya banting setir ke kanan. Kalau saya nyampe sih udah posisi kayak gini. Cuman katanya tangannya kram, terus posisi jalan licin, itu pancing kanan. Itu berarti dia dari arah mana mau ke arah mana tadi bang? Kalau dari arah pelabuhan mau ke Pulau Gadung. Dia berarti dalam kondisi jalanan sehabis hujan gitu ya bang? Iya, habis hujan, kondisi licin, ujung-ujung gerimis, licin, jadi dia kram, pancing setir. Imbas kecelakaan ini, ruas jalan dari arah Tanjung Priok menuju Pulau Gadung mengalami kemacetan panjang hingga sejumlah warga mencoba mengatur arus lalu lintas dengan memerintahkan para sopir kontainer yang melintas untuk naik ke atas trotoar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan berjalan dramatis diwarnai dengan sejumlah tembakan ke udara. Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah di kawasan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa petang. Petugas sempat meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara usai beberapa pelaku berupaya melarikan diri. 4 pelaku yang kabur berhasil ditangkap. Usai menangkap pelaku, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah paket sabu siap edar dan pakai. Tidak hanya itu, polisi juga menangkap pelaku lainnya yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Penggerebekan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan praktek jual beli narkoba di rumah ini. Bahwa di tempat ini sering terjadi tempat transaksi narkoba dan tempat untuk menggunakan narkoba. Jadi atas informasi tersebut, kami dari Polrestabes Medan melakukan pengintaian dan langsung melakukan penggerebekan. Ternyata kita temukan memang ada narkoba di tempat ini. Kelima pelaku dibawa ke Polrestabes Medan guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk meringkus pemasok narkoba kepada para pelaku. Para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pelapa Harahap, iNews melaporkan. Ya, kesal ikut-ikutan kelompok gangster dan tawuran, emak-emak di Surabaya siram anaknya dengan air cucian bercampur kembang. Usai didata, anak-anak yang terlibat tawuran tersebut diantar pulang oleh polisi. Dengan pengawalan anggota kepolisian dari Polsek Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah anak yang masih pelajar sekolah menengah pertama alias SMP ini diantar langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Para orang tua pun terkejut mengetahui anak-anaknya tiba-tiba diantar pulang oleh polisi. Emak-emak yang kesal dengan ulah anaknya ini meluapkan emosinya dengan menyiramkan 1 ember air cucian bercampur kembang ke anaknya. Sang anak pun hanya bisa pasrah terdiam saat dihukum dan diomeli ibunya. Bahkan seorang emak lainnya yang terlalu kesal dengan ulah anaknya melampiaskannya dengan menampar sang anak. Usai menandatangani surat perjanjian tidak mengulangi perbuatan serupa serta menerima himbauan dari polisi, sejumlah anak ini pun dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Usut punya usut, anak-anak yang masih duduk di bangku SMP ini diamankan polisi karena terlibat kelompok gangster dan tawuran di kawasan Simokerto, Surabaya. Polsek Simokerto langsung mengantar ke kediaman, setelah itu memberikan himbauan kepada kedua orang tua ataupun orang tua adik-adik ini untuk bagaimana dalam bentuk pengawasan lebih diperketat lagi, tentunya di jam-jam di atas jam 10 malam. Sebelum dipulangkan, 6 anak berusia 15 tahun berinisial AZ, NF, RA, IN, LF, dan MH yang kesemuanya tinggal di Simokerto dan Semampir ini sempat menjalani pemeriksaan sementara serta menjalani hukuman edukasi berupa hormat ke bendera merah putih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. 1 hari setelah dilaporkan ke polisi, pelaku pemerkosaan bocah 11 tahun menyerahkan uang 80 juta rupiah kepada orang tua korban. Sementara korban diungsikan ke desa tetangga. Seorang ibu di Pelalawan Riau melaporkan tetangganya sendiri karena memperkosa anaknya yang masih berusia 11 tahun sebanyak 15 kali. Pelaku merupakan tetangga korban yang berusia 40 tahun. Khawatir akan ditangkap polisi, pelaku memberikan uang sebanyak 80 juta rupiah kepada orang tua korban. Diketahui sebelumnya keluarga korban tinggal di sebuah lahan yang memang milik pelaku. Sementara itu ibu korban terpaksa mengungsikan anaknya di rumah saudara mereka di desa tetangga. Untuk sementara korban sudah kami ambil keterangannya dan juga sudah membawa visum. Ya. Keterangan dari korban bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan dari bulan Januari tahun ini. Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Untuk pelaku sendiri nanti akan kami manggil dan kami bisa menunggu dari hasil pemeriksaan visum dan pemeriksaan saksi. Bila mana untuk segera dari penyelidikan telah rampung akan kami tingkatkan proses ini dan pelaku akan kami amankan. Begitu. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah orang tua korban dan di belakang sekolah korban hingga 15 kali. Kini korban yang trauma takut untuk bertemu orang lain, serta sudah beberapa bulan belakangan tidak pernah lagi masuk sekolah. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Bogor Barat meringkus seorang wanita pemilik wedding organizer yang menggelapkan uang biaya pernikahan para pengantin. Kepada para korbannya, tersangka kerap menawarkan harga promo dan juga hadiah tambahan. Pasti tega sih, bener aku mah gak nyangka deh, kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain. Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Video kemarahan sejumlah keluarga korban mencecar pelaku dugaan penipuan wedding organizer beredar luas di media sosial. Pelaku berusia 33 tahun ini pun diamankan petugas Polsek Bogor Barat usai dilaporkan korbannya. Sebelumnya, pelaku menjanjikan penyediaan sarana dan makanan pernikahan di sebuah gedung di kota Bogor. Namun di hari pelaksanaan, pelaku tidak mendapat kesepakatan hingga korban merugi puluhan juta rupiah. Kepada polisi, pelaku kerap menawarkan biaya murah dan souvenir tambahan kepada calon korban guna meyakinkan. Yaitu tidak melaksanakan perjanjian pengadaan pernikahan dengan modus dia mengiklankan WO Ravania Decoration Bogor dengan memberikan diskon atau potongan harga serta tambahan souvenir.
Tersangka sendiri kerap menggunakan uang tersebut untuk gali lubang biaya yang telah disetor korban sebelumnya. Akibat perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan.